Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubi mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kata yang paling pertama kita ucapkan untuk rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puja-pujian yang milik Allah yang menjadi satu-satunya yang kita sembah. Hanya kepadanya kita mohon pertolongan dan kepadanya kita beribadah. Dan sahabat keluarga Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, semua nikmat Allah yang telah Allah berikan berupa iman dan Islam yang menjadikan kita hadir dalam majelis ilmu istiqamah setiap pagi yang alhamdulillah dibimbing oleh para guru kita yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan keberkahan, kesehatan dan juga tentu istiqamahan dalam dakwahnya. Selawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma amin. Dan di pagi ini alhamdulillah kita ditemani oleh Ustaz Dodi Al-Jambari, Hafizahullah Ta'ala, dan juga Babi Haikal bahkan sudah hadir, Masya Allah, Tabarakallah. Haikallah, Babi Haikal. Dan insya Allah di pagi ini kita kembali melanjutkan sebuah tema tentang prioritas cinta yang sudah menginjak ke part atau bagian yang ke-10, Masya Allah ya. Tidak terasa kita sudah membahas tentang cinta, dan di sesi sekarang, di bagian sekarang kita akan membahas tentang tema bagaimana kita mencintai sesama kita. Karena Idul Adha udah berlalu ya kita, dan salah satunya mengingatkan bagaimana kita berbagi dengan sesama, dan inilah salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan dari Idul Adha, berkorban untuk Allah tentunya, tapi juga kita mendedikasikan bagian-bagian dari hewan kurban yang kita kurbankan itu adalah salah satunya untuk saudara-saudara kita, apalagi yang kita kurbankan, yang kita eh, siapkan untuk saudara-saudara di berbagai pelosok negeri ini ya, yang memang sangat membutuhkan hewan kurban karena di sana sangat minim. Mudah-mudahan program tebar eh, gembira kurban berlanjut terus. Di tahun depan kita akan lebih lagi banyak ya hewan-hewan kurban yang kita bagikan ke saudara kita di berbagai pelosok. Dan alhamdulillah kita siapkan hati kita untuk menerima nasihat dan juga eh, penjelasan dari guru-guru kita eh, tentang bagaimana kita mencintai sesama saudara-saudara kita, karena al-muslim wa akhul muslim, muslim adalah saudara muslim yang lain. Baik, Tafadhal Mashkura Sadad Al-Jamari untuk memulai sebuah kajian tentang bagaimana kita mencintai saudara kita sesama muslim yang menjadi bagian dari yang kita bahas di pagi ini. Masih mute, Ustaz? طيب شكرا جزاكم الله خير وتعالى الله في كل حياتكم يا أستاذ. Amin. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dimati Allah SWT, wabil khusus Habibina Babe Haikal Hasan wa ta'ala fi kulli hayatikum insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Kepada, Alamin. kepada seluruh pembina, seluruh asatidz
kepada seluruh pengurus dan yang sudah berlelah-lelah mengiringi dakwah kita ini, yang kemudian setiap kita diharapkan punya hati yang bersih sehingga kita mampu menghadirkan dakwah ini hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya pria yang hajinya paling benar tapi tidak pernah dipanggil haji. Dia adalah pecinta sejati, sebagaimana kita berupaya untuk menginginkan karakter beliau ada cipratannya kepada kita semua, dan kita berusaha untuk menuju kepada keluar biasaan, kedahsyatan karakter yang beliau miliki. Dan mudah-mudahan sholawat ini tidak hanya sampai kepada beliau secara pribadi, tetapi juga kepada kerabatnya, kepada keluarganya, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu alaihim ajma'in, dan juga kepada semua pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimaksud SWT, kita masuk kepada kecintaan kepada sesama manusia di dalam Islam, sehingga kita mengetahui bahwa ada hak Muslim ya, terhadap Muslim yang lain. Nah, itu ada 6 tuh. Saya jadiin kuis deh. Apa saja yang kemudian menjadi hak Muslim. Ini cepet-cepetan ngafal apa cepet-cepetan nginget atau cepet-cepetan nge-google, nggak tahu saya. Atau buka kitab 9 gitu ya, Kutubut Tis'ah atau apa. Tapi intinya bahwa di dalam menjalankan kehidupan keseharian itu, kemarin saya sudah singgung tentang barang siapa yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka disebut tidak beriman. Dan ini menjadi bagian yang sebetulnya kita bisa lihat dari keseluruhan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Kalau kita pilah-pilah gitu ya, satu bicara tentang ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada 100 yang hubungannya kepada manusia. Bukan berarti hablum minallah hanya harus lebih kencang, kemudian hablum minannas harus lebih banyak. Bukan itu, tetapi bagian yang apa yang kita lakukan kepada Allah itu lebih banyak justru harus bersinggungan dengan begitu banyak manusia. Contoh sederhana, ketika puasa yang dijabarkan oleh begitu banyak ulama bahwa puasa itu untukku, kata Allah. Kullu amalan ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam itu buat dia, illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li, dalam hadis yang beragam gitu ya, ada yang menyebut wa ana ajzi bih wa ana ajru bih. Allah yang mengganjarnya, Allah yang membalasnya. Berarti saum itu begitu luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika saum tidak bisa ditunaikan? Ya harus dilakukan bayar fidyah. Loh, bayar fidyahnya ke siapa? Ke manusia. Loh, berarti ibadah yang dikhususkan hanya kepada Allah saja itu bahkan bisa diganti dengan urusan manusia. Ada begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa aqimis shalah yu'tuna zakat. Itu betul-betul beriringan. Ya. Dan orang dihadapkan pada kondisi orang yang terbaik itu bahkan disebut sebagai alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi antara transendental kita kepada Allah SWT dengan horizontalnya kita kepada seluruh manusia, itu bahkan kita bisa simpulkan dengan sholat. Takbir itu kepada Allah SWT, tapi menutupnya dengan memberikan keselamatan bagi orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Kenapa kita diminta untuk sholat berjamaah? Itu lebih jauh maslahatnya, lebih jauh fadilahnya ketimbang kita sholat sendiri. Di situ padahal kita kalau ditanya lebih nyaman mana, sholat sendiri sama sholat berjamaah? Lebih nyaman sholat sendiri. Tetapi Allah SWT mensyariatkan 27 kali lebih banyak ketika kita berjamaah. Itu kan menjadi bagian yang
seharusnya setiap kita memang sebagai makhluk sosial tidak bisa menghilangkan proses bagaimana hubungan kita kepada Allah itu harus juga melibat sertakan orang banyak. Dan nanti akan dikupas lebih dahsyat lagi sama guru kita semua, Bapak Haikal Hasan. Fayatabadul Maskur ya Bapak. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah summa astagfirullahal azim. Sahabat sekalian, Tuan Guru yang saya cintai, Ustadz Dodi dari Jember. Sebab saya menyebut dari Jember karena kebetulan kami sedang berada di Lamongan, Ustadz. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Di Lamongan, indah sekali Lamongan. Saya jam 7 pagi ini diterima oleh Pak Bupati. Lalu kemudian kami ke panen jagung raya pertama yang hasil Masya Allah. rekayasa genetik. Oh, ini belum membuka di videonya. Ahlan, Haikal. Mohon maaf, saya masih dengan menggunakan pakaian biasa, memang tidak bawa pakaian kecuali pakaian dinas. Labas, labas. Lebih ganteng begini. Ini indah sekali, Ustaz. Saya mau berbagi Baik. pada teman-teman tuh tempatnya itu. Apa namanya? Oh, nggak kelihatan ya? Hanya blank Backlight aja. ya? Iya, backlight. Tapi Ah, kelihatan nggak, Beb? backlight. Kelihatan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pinggir kali itu. Kali apa? Di laut, Ustaz. Jadi nginepnya di Masya laut, Ustaz. Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Nginepnya. Allah. Oh, mesti dibalikin layarnya, Ustaz ya? Oh, Enggak sih, dibalik. memang backlight. Nah, Memang backlight. Oh iya, benar. Baru kelihatan tuh. kalau dibalikin layarnya kelihatan. Jadi nginepnya di pinggir persis di Tanjung Kodok, Ustaz. Luar biasa. Masya Allah. Allah Lamongan. Jadi kami ke sini tugas ya, tugas dalam rangka melihat, mengamati ya tentang rekayasa genetik. Bagian ini bagian yang tidak terpisahkan dari kehalalan satu produk. Dan hasil rekayasa genetik apabila berasal dari yang halal maka kesananya terus halal. Jadi para petani di sini, para pejabat di sini supaya tidak ada keraguan di masyarakat mengundang kami untuk memastikan begitu. Ya, ini kalau dihubung-hubungkan dengan apa yang sedang kita bahas, teman-teman sekalian, jadi terhubungkan begitu loh. Saya berpikir kan begini, Ustadz. Ngapain sih jauh-jauh gitu ya? Ngapain sih jauh-jauh terus meninggalkan keluarga lagi gitu kan? Berangkat gitu. Saya berpikir ini dampaknya Masya Allah gitu loh. Sementara saat ini di Solo itu terjadi krisis halal gitu loh. Saat ini berbondong-bondong restoran-restoran di Solo, ya, rumah makan itu menghubungi kami Badan Halal untuk diminta halalnya. Maka berangkat dari nggak apa-apa deh gitu. Apa yang Ustadz Dodi sampaikan, saya contohkan dalam kehidupan yang sangat real di suasana haji, Ustadz. Saya sering menyampaikan sebagai pembimbing haji, pembimbing umroh, saya sampaikan siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin mencium Hajar Aswad seseringnya, sesukanya tanpa rebutan. Lah kok berani banget saya ngomong kayak gitu? Ya, saya bilang. Karena ini bukan barang baru buat saya. Ini bukan baru sekali saya lakukan dan bukan baru sekali saya sampaikan. Gitu. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin duduk sepuasnya di Raudhah? Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang bisa menyelenggarakan, bisa tawaf, bisa sa'i dengan mudah, dengan tenang, dengan nyaman, tanpa mengalami kesulitan? Ini tanah haram, saya bilang gitu. Jangan canda. Ini serius, saya bilang. Saya kepingin Ustadz. Ayo kita mulai ya, kita mulai gitu. Begitu turun, saya perhatiin. Kalau ada teman-teman yang nyari kopernya sendiri,
lalu kemudian megang kopernya, biasanya kan kita gitu Ustaz, Ya, megang kopernya gitu lah. Saya sampaikan, Anda tidak akan mengalami apa yang saya sampaikan. Loh, di mana salahnya gitu kan? Nggak ada salahnya, memang nggak ada salahnya. Memang yang Bapak Ibu lakukan itu standar saja. Tetapi untuk mengamalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak ya, beriman seorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nggak benar begitu dalam suasana sekarang ini. Kalau di ya. Indonesia mungkin saya tidak ambil peduli. Di Indonesia mungkin saya katakan wajar saja. Tapi ini di tanah haram Anda masih memikirkan diri sendiri. Kenapa Ustadz? Ya Anda ngambil koper sendiri, nggak peduli koper orang lain. Ah, di situ Ustadz. Di Ya, situ aplikasi dari contoh yang nyata dari apa yang Ustadz Dodi sampaikan kepada jamaah sekalian Majelis Keluarga Indonesia. Coba, maka saya katakan di jamaah sini nggak ada orang ambil kopernya kecuali dia bertanya pada temannya, koper kamu udah ada belum? Koper kamu udah ada belum? Nggak ada ya. ceritanya kunci kamar saya mana, nggak ada. Dia duduk dan dia bertanya, kamu udah dapat kunci? Kamu udah dapat kunci belum? Kamu kamarnya udah dapat Pak? Bapak Ibu udah dapat belum? Udah, baru kunci saya mana? Nggak ada ceritanya Ustadz. Antrian Ya. lagi kok milih jeruk. Oh, kamu milih jeruk. Kamu pengen jeruk kamu yang bagus. Kamu nggak peduli. Jeruk orang tuh busuk, petot, nggak peduli. Oh begini Ya. ceritanya. Orang yang menjalankan nggak bisa saya bilang. Masya Allah. Nggak Masya bisa. Allah. Sampai Ya, kapanpun Anda nggak akan mengalami itu. Karena yang kamu pikirkan egoisme sebenarnya. Buat ya, gua mana? ya, Buat gua mana? Bagian gua ya, mana? Bagian gua mana? Bagian gua ya, apa? Bagian gua apa? Nggak ada ya. ceritanya gitu. Jadi Itu altruis itu diharuskan ya, Beb, ya? Untuk ya Pak. untuk Jadi bisa dapat ya, Ustaz. bantuan. Jadi ini contoh sederhana yang betul-betul applicable banget gitu loh. Applicable banget. Sebab ada kebersamaan di sana gitu. Jadi pengalaman saya menunjukkan ketika rihlah baru kelihatan gitu loh. Ketika umroh baru kelihatan. Lihat sekarang. Lihat sekarang suasana di sosial media TikTok, Facebook yang mengupload keindahan ya tempat mereka. Ini loh tempat kami. Subhanallah, indah sekali. Dia tidak ngelihat gitu loh. Temennya, saudaranya yang masih antri belum dapat bus. Dia nggak Ya, peduli gitu loh. Temennya yang tidak dapat tenda di Mina dan dia harus tidur di lorong-lorong. Dan dia mengatakan, lihat, subhanallah, alhamdulillah, tenda kami bagus. La haula wa la quwata illa billah. Dia nggak peduliin gitu loh dengan temennya yang biasanya dapat visa kemudian dia gigit jari tinggal di Jeddah tidak bisa masuk ke Mekah. ya, Dia nggak peduli dengan bapak yang misah sama anaknya, suami yang bisa sama istrinya. ya, Dia nggak peduli. Istri di mana, suami di mana, banyak terjadi, tapi yang dia katakan, alhamdulillah, ya tenda kita dengan segala macam kemewahannya. Lalu di manalah suasana haji yang didapat kecuali egoisme? Di mana yang didapat? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi Masya ma Allah. yuhibbu li nafsihi. Masya Ini Allah. yang Masya Allah. perlu kita ingatkan untuk Masya jamaah-jamaah yang Allah. baik. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Syukran jazakumullah khair. Untaian yang menjadi sangat luar biasa. Karena memang sejatinya ketika berbicara tentang altruism dalam Islam itu istilahnya ithar. Ithar itu bahkan sampai nyawa orang lain jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Itu menjadi bagian yang dikerjakan sama para sahabat ketika itu. Dan alhamdulillah nih Teh Nina apa namanya menyampaikan dengan lengkap hak muslim terhadap muslim yang lain yang diringkes sama Teh Nadia jadi jenguk yang sakit, ngelayat jenazah, jawab bersin, menuin undangan, jawab salam, memberi nasihat itu haknya. Itu baru haknya. Tapi ada kewajiban-kewajiban juga bahwa tawasobil hak, tawasobil sober,
bahwa ada bagian yang kita menjadi harus mementingkan orang lain dalam berbagai konteks. Contoh sederhana misalnya kita berdoa. Berdoa itu Rasulullah SAW ketika kalau ngomong haji, kenapa Rasulullah SAW tidak mengajarkan untaian doa yang begitu sulit, tetapi yang menjadi sangat luar biasa adalah ketika berhadapan dengan rukun Yamani. Apa yang didoakan di situ? Satu-satunya doa yang disuruh kita menghafalkan, dan kita sudah pasti hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa bukan Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a? Kenapa bukan Robbi Tuhanku, tetapi Rabbana, Tuhan kami. Nah, di sini menjadi bagian yang kita ketika ada di satu entitas, berada di satu komunitas, memang menjadi kemudian lebih tadi saya katakan di awal bahwa sebaiknya mulai belajar membersihkan hati seperti Ustadz Khalis sampaikan, belajar membersihkan hati supaya tujuannya hanya Allah. Dan ketika tadi disampaikan sama Babe Haikal bahwa kondisi yang sebenarnya siapa yang kepengen nyium Hajar Aswad, kepengen tawaf tanpa gangguan apa segala macam dan seterusnya. Tetapi ketika kuncinya begitu bareng lah masih berdesakan, lawang sama saudara sendiri. Nah, itu kemudian menjadi bagian yang kemarin kita bahas di Sabtu, bahwa berkorban atas nama cinta itu bukan berkorban, yaitu cinta. Gitu. Jadi ketika kita bicara tentang kecintaan, ya kecintaan kita itu adalah bagian di mana ketika Allah Subhanahu Wa Taala jadi tujuan kita, maka nggak pernah kita mikirin diri sendiri. Kita mikirin orang lain. Gimana caranya supaya saudara-saudara kita setidaknya punya rasa yang kurang lebih sama dengan kita. Itu makanya kalau kemudian kita mendengar kisah-kisah yang banyak tentang bagaimana Rasulullah SAW terhadap tetangganya tidak pernah menyimpan makanan berlebih di rumah, dan Rasulullah SAW selalu meminta Ibunda Aisyah untuk memberikan makanan-makanan yang tersisa kepada orang lain di sekitarnya, sehingga kadang-kadang datang ke rumah itu sudah nggak ada makanan dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang Masya Allah gitu. Dan menjadi sangat luar biasa kalau dipotong gitu ya, dipotong dalam konteks seperti Babe Haikal tirukan tadi gayanya. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, tempat saya bagus segala macam. Jadi egoismenya menjadi sangat luar biasa. Kenapa saya tertarik sama gayanya Babe tadi? Karena kayak para boti itu begitu mereka begitu dengar kita harus mencintai sesama, tuh kan apa gue bilang kan bener, yuk cus gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa mencintai sesama itu sesama mereka, sesama laki-laki. Ini bagian yang kalau kita kemarin sudah bahas tentang incest, gitu. Ada yang tidak dibolehkan, yaitu mulai dari awal anak-anak kita sudah harus dipisahkan. Nah, menumbuhkan bagaimana empati dan simpati kepada orang lain itu ada resep yang sederhana nggak, Bib? Nih kalau nanya ke Babe ini esensi semua itu biasanya. Apa tuh? Pak Ustadz, sebelum ya, saya mau siap. menambahkan sedikit tentang apa namanya, masih dalam rangka esensi yang tadi, Ustadz. Ya. Betapa Ustadz astagfirullahaladzim. Ustadz, aduh. Saya sama-sama beliau mengajar di Depok, sama-sama beliau mengajar di Cibubur. Astagfirullah, summa astagfirullah, masallallahu Muhammad. Wajahnya terngiang-ngiang, wajahnya terbayang-bayang di saya. Orangnya santun banget Ustadz, kalem banget Ustadz. Tapi Umar Mita, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah.
Umar Mita, Ustaz Umar Mita. Itu Ya. betapa orang yang santun, kalem banget. Tiba-tiba menjadi emosi ketika mendengar pertanyaan yang begini. Saya boleh share? Ya. Boleh Boleh, Be. share? Baik. Izin, Ustaz Dodi, saya share dulu ke Ya. Mas Kholis ya, Tafadhol. biar ditayangkan ya. Silakan, Ustaz. Boleh, Be. Boleh, Be. Ustaz Umar Mita salah satu ya sahabat kita, guru kita yang terkenal santun, kalem, bicara Ya. soal rumah tangga, tapi tiba-tiba menjadi emosi dan Ya. emosinya emosi yang sangat baik. Kapan beliau emosi? Berikut saya kirim ke Mas Kholis. Izin sebentar, Ustaz. Baik. Anda pernah dengar atau pernah lihat beliau menyampaikan itu di lintasan yang sempat FYP di kita. Jadi ketika ada seseorang yang mulai mudah mentahdir orang lain gitu ya, menolak keberadaan orang hanya karena tidak sekufu. Nah, disinilah kemudian asobiyah menjadi tidak dibolehkan di dalam Islam. Bahkan kalau saya nanti bahas tentang bagaimana ketaatan ala iblis itu terjadi ketika kita bicara tentang banyak orang di sekitar kita gitu. Dan itu saya mengalami sendiri bahwa tidak boleh lagi ngajar, tidak boleh lagi membawakan bahasan tentang apapun gitu. Ada beberapa masjid yang saya nggak boleh lagi ngajar di situ, dan karena mungkin nggak tahu saya apa yang salah dengan saya ketika dikonfrontir, salah saya apa, kitabnya yang salah apa sayanya yang salah. Kalau saya salah, Bu, ya dikasih tahu salahnya apa gitu sambil nunggu siaran Babe ini. Itu saya ingat betul bagaimana Ustaz Umar Mita yang kalau saya sering ikut kajian beliau di Tazkiyatun Nufusnya, Iya, karena betul. beliau satu guru sama aneh, Be, di Ustaz Farid Okbah. Nah, iya Ustaz Farid itu Masya Allah itu sahabat dan guru juga bagi saya. Sahabat saya, guru saya, dan sampai sekarang sering mau WA ya, pada waktu ada kejadian fitnah pun saya Ya. masih sempat mendatangi beliau. Nah, ini coba udah di-send tuh ke Mas Kholis. Coba diputar Mas Kholis biar teman-teman di sini melihat dan mendengar Baik. emosinya seorang yang kalem. Katanya sangat Masih berbahaya. proses, ya? Hah? Ya. Masih proses load ini apa? Iya, Download. silakan. Iya. Katanya Maka begitu. asobiah itu menjadi bagian atau mementingkan golongan tertentu itu menjadi bagian yang dibenci sama Rasulullah SAW. Bahkan kalau saya melihat ya, kemarin kita sudah bahas juga, Be, tentang ketika seseorang dalam hatinya ada sedikit saja min qalbi min dzarratin minal kibar, dia punya kiber di dalam hatinya, sebiji sawi saja, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tafadhol Ustaz Khalis, kalau mau di-share. Sayangkan silakan. Kita simak ya, Bapak Ibu. Lihat orang yang sering menganggap kita itu sebelah mata. Dengan kata-kata, ini tidak sama manhajnya dengan kita. Seakan-akan tidak beriman sama Allah. Enak betul yang anggap orang. Kita ini beriman sama Allah. Kita beriman sama Rasulullah. Sujudnya kita kepada Allah. Cintanya kita kepada Rasulullah. Kalaupun ada perbedaan saya dengan antum, itu bukan berarti kita berbeda dalam iman. Nggak bisa kayak gitu, kayak beragama. Orang beriman kok antum anggap seakan-akan tidak beriman. Kamu tidak satu manhaj dengan kami. Enak betul ente ngomong. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin, tapi nggak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati, tapi nggak pernah mau hormatin orang. Kamu pengennya ustadz ente dihormati, tapi nggak pernah menghormati ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Nah, sahabat sekalian, ini beliau sahabat saya. Selama bergaul dengan beliau puluhan tahun itu tidak pernah saya lihat beliau marah. Makanya ini sesuatu yang menyentak saya gitu. Selama bergaul dengan beliau itu dahsyat sekali. Ketika saya ingin jumpa beliau ingin jumpa saya nggak ada waktu, beliau nggak ada waktu.
Allah bocorkan ban mobil saya di jalan tol, Ustaz. Insya Allah. Dan tidak ada orang yang berhenti kecuali Ustadz Marmita di jalan tol. Padahal kami nggak janjian, Ustadz. Masya Tiba-tiba Allah. beliau berhenti. Beliau Masya berhenti, Allah. bilang, wah itu ada orang, dia bilang ada orang bannya bocor. Dia langsung berhenti, langsung melipir. Teriak dia dengan saya, Ustaz Haikal, ya Ustaz Vita, kami pelukan di jalan tol. Masya Allah. Saya lagi Masya Allah. berpikir, ya Allah saya mau bertemu dengan Ustaz Haikal. Saya pun lagi berpikir, ya Allah saya ingin bertemu dengan Ustaz Umar Mita. Dan tiba-tiba begitulah kami pelukan di jalan tol. Akhirnya mobil tinggal. Ustaz tolong, jadi mobil Masya tinggal. Allah. Saya bersama Ustaz Umar Mita sampai Jakarta, sampai rumah saya diantar oleh beliau. Jadi saya lihat Masya kesantunan Allah. beliau hari-hari. Kami sama-sama mengajar cukup lama, ya bergantian di Ya. Depok, di Cibubur. Tapi beliau marah sekali ketika Ya. ada seorang memvonis. Ketika kejadian tadi saya jelaskan, ada seorang bertanya bahwa dia dicerai, seorang wanita dicerai oleh suaminya karena nggak satu guru, nggak satu Ya. manhaj. Insya Allah. Bayangkan, Luar bayangkan biasa. kejadian seperti ini. Dan beliau menjadi emosi sedemikian rupa. Kalau Iya. saya melihat ini menunjukkan kecintaan beliau kepada sesama, gitu. Mencintai beliau, janganlah melakukan hal Ya. ini. Kayak Ustaz Ya. Dodi nggak boleh ngajar lagi di satu tempat, cuman karena nggak satu manhaj gitu loh. Saya pengalaman, Ustaz. Saya pengalaman diusir Iya, iya, menggelikan. Menggelikan. diusir Ya. iya, boleh ceramah iya, diapain iya, cuman karena saya nggak satu pikiran gitu. Saya pengalaman dijauhin, di stop, ya 98 masjid menghentikan saya dari 100 masjid, jadi cuma 2 masjid yang tidak, satu Ustadz Afwan, satu, karena 2 masjid ini yang punya satu orang gitu loh. Jadi dari 100 jadwal saya dicoret 99, beneran 99 kecuali satu, ya Masjid Brawijaya. Ya, Masjid Nurul Hidayah di Brawijaya, cuma satu. Mengapa? Alasannya cuma satu, alasannya. Alasannya karena tidak memilih presiden yang sama. Itu dia. Betul, Luar Ustaz. biasa. Betul, Ustaz. Luar biasa. Luar biasa. Ini terjadi juga di Anda kemarahan yang sama ketika jadi ada kawan-kawan itu ikut satu halaqah tertentu lah, Beb. Terus tiba-tiba ngaji sama Anda karena dia nggak kepengen ngajinya bawa-bawa ke partai, gitu. Terus saya bilang kita ngaji aja. Saya bilang saya nggak ada kepentingan tertentu untuk ngambil suara antum pada saat pemilu. Tetapi Anda sampaikan bahwa apa yang Anda sampaikan ini datang dari Allah dan Rasulnya. Dan boleh dicek dari hadis yang saya jelaskan itu semua dengan cara berpikirnya para salaf. Dan saya katakan para sahabat menyatakannya seperti ini. Tidak ada sedikit pun opini dari saya pribadi untuk menyampaikan itu. Maka yang terjadi ketika binaan aneh ini mau menikah sama halakoh yang tadi gitu, itu diboikot. Pernikahannya tidak boleh didatangi oleh teman sehalakohnya karena gara-gara dia ngaji sama saya. Itu saya langsung samperin murabbinya, saya sampaikan ke dia bahwa ini apa-apaan ini, apakah organisasi lebih baik daripada Islam? Tantim khairu minal Islam. Nah, ini mengerikan kalau Anda bilang. Dan saya bilang saya nggak pernah bisa membenarkan tindakan yang dilakukan itu. Beliau cuma senyum-senyum nyengir kuda aja gitu. Padahal beliau aja datang, tapi anak-anak buahnya nggak boleh datang untuk membantuin bahkan. Anda bilang anak punya WO, anak punya tim, nggak ada masalah, nggak dibantuin sama siapapun. Ketika itu anak masih garap WO. Jadi betul-betul menyakitkan buat Anda dan betul-betul Anda sempat agak keras sama beliaunya gitu ya. Jadi ini apa-apaan ini? Kalau nggak sefikroh gitu, terus nggak boleh nikah, maksudnya apa? Gitu. Sampai akhirnya saya bilang ya udah antum ngalah aja, nggak usah ngaji sama Anda dulu, ngaji sama mereka aja dulu. Biar tapi ya sudah terlanjur, beliau sudah nggak didukung sama kawan-kawan yang lain. Padahal dari sisi Hanif, kesolehannya soleh. Masya Allah beliau Allah yarham itu menjadi bagian yang sangat
sangat saya cintai karena Allah gitu. Sampai-sampai saya beberapa hal itu saya support betul kegiatannya beliau itu, sampai adalah beberapa hal yang saya lakukan sama beliau itu luar biasa. Jadi kadang-kadang menyedihkan di kita itu karena saya nggak tahu apa yang jadi masalah kalau sampai seseorang tidak mempunyai hati yang bersih itu, tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, itu saya nggak ngerti apa yang ada di kepala mereka. Nah, Iya, mungkin saya menambahkan Ustaz Dodi. ya, Be. Saya sama banget sama Ustaz Dodi ini. Samanya plak-plak persis gitu loh. Tidak mampu menjawab apa yang ada di benaknya gitu. Beneran Ustaz Dodi? Beneran. Ya. Maaf, ini saya buka nih. Saya lagi menjelang sarapan ini. Oh, Masya Allah. Kacamatanya nggak nahan deh. Ampun. Sambil ngebaca ini ada min-minnya sedikit. Saya nggak mengerti, saya nggak memahami apa yang ada di dalam pikirannya terhadap kita ini gitu loh. Sampai kok tega-teganya menuduh kita itu kafir, menuduh kita itu cuman karena nggak sepikiran loh. Jalan Bahkan dakwah layak ditahdir gitu ya. betul. Kok jalan dakwahnya kayak begini? Selama ini gimana gitu loh. Selama ini gimana? Saya punya seorang murid, bukan murid ya, ngajar lah ya. Mohon maaf, nggak pantas dah saya. Saya mengajar di Sunter, Ustaz. Nah, Ya. ketika kerja rutin di Sunter, salah seorang bapak-bapak itu bawa koper ke pengajian. Saya bilang, lah kok bawa koper, Pak? Ente mau kemana? Langsung jalan? Enggak, Ustaz. Saya habis diusir sama istri saya. Loh, Ya salah. kenapa? Ya gara-gara saya tahlilan depan rumah saya ada yang meninggal. Coba Ustadz, ini bukan kata orang, langsung ke kuping saya dari dia langsung pelakunya Ustadz. Kenapa? Ya saya nggak enak Ustadz. Jadi selama ini dia memang dibegitukan. Cuma istrinya belum melihat sesuatu yang fatal. Kebetulan orang depan rumahnya meninggal. Dia berbohong sama istrinya. Pulang larut habis tahlilan saudara yang meninggal gitu. Ini dia ternyata istrinya ngintipin gitu Ustadz. Begitu ngintipin dan dia lihat istrinya itu, dia lihat suaminya ini, dia sedang ikut tahlilan dekat rumahnya itu. Apa yang terjadi? Langsung dia bilang diceraiin, langsung diusir karena rumahnya itu rumah istrinya gitu loh. Istrinya, Masya Allah. Apa saran Ustaz Haikal? Saya bilang gini, ya beli rumah. makanya ente punya rumah sendiri, jangan kawin sama ya astagfirullah. Jadi saya candain udahlah, udah yang terbaik lah Allah kamu. Jadi itulah sampai sebegitu dahsyatnya permusuhan yang tidak dilandasi, sampai sebegitu kejadian ini kejadian nyata. Jadi betul-betul entah apa yang ada di hatinya terhadap kita ini. Fadhal Ustaz. Baik. Jadi ingat ada beberapa kajian, saya sebutnya kajian itu taat ala iblis. Jadi ketika iblis itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia katakan, ada yang berkenan nggak baca surat 15 ayat 33 itu. Jadi statementnya iblis luar biasa itu. Dia mengatakan, saya tidak akan pernah sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah. Jadi betul-betul bagian yang saya tidak mau menyembah selain Allah. Bener sih, omongannya bener gitu. Omongannya bener banget. Tapi pada saat yang sama, dia disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, tapi dia beranggapan bahwa sujudnya itu lil ibad, untuk beribadah, padahal sujudnya li ta'zim, seperti sebagaimana para malaikat semua bersujud, kecuali iblis nggak mau. Jadi dia mengatakan, saya nggak mau menyembah selain pada Allah. Betul banget itu statementnya, keren banget. Tapi pada saat yang sama disuruh sujud nggak mau sujud. Kelihatannya taat tapi nggak taat. Dan ini menjadi bagian yang sangat sangat luar biasa. Kalau kita punya amal akhirat gitu ya, mohon izin, di dunia ini ada amal akhirat.
dikatakan sama Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ini hadisnya dari Abu Hurairah. Siapa yang menyelesaikan masalah seorang mukmin di dunia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyelesaikan masalahnya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Siapa yang nutupin aib saudaranya seiman, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah SWT akan senantiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Itu kan bagian yang wow, luar biasa gitu. Dan bagian yang kalau kita lihat itu dari persoalan-persoalan yang kecil gitu. Wudhu misalnya. Wudhu itu kata Rasulullah SAW, beliau biasa berwudhu dengan satu mud, satu genggaman tangan orang Arab zaman Rasulullah SAW gitu ya. Dan mandi itu bisa antara 4 sampai 5 mud. Kalau kita melihat, kata Rasulullah SAW itu, Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, akan ada di kalangan umatku satu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Saya pernah di Mitsubishi itu, di Pulau Mas, itu bikin kajian. Ada orang buka keran kencang banget, karena mungkin pompanya bagus gitu ya. Itu begitu dia buka keran, juos gitu, nyiprat kemana-mana, baru dia dengan santai ngelepas kacamatanya, ngelepas jam tangan, ngelepas cincin. Baru dia wudhu dengan cara yang membuat orang lain sebelahnya jadi ikut mandi gitu. Itu langsung saya kecilin gitu, langsung kecilin. Ini yang dimaksud sama Rasulullah SAW. Nanti saya bahas di dalam ya. Saya bahas itu. Dan kemudian orangnya juga jadi paham gitu. Dan bahkan ketika kita tahu bahwa ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang ketika bicara tentang banyak orang itu nggak tahu kenapa emosinya begitu cepat memuncak gitu. Tidak ada hikmah seperti tadi gitu ya. Bapak Haikal bocor terus Ustadz Umar minta melipir dengan caranya gitu. Dan kemudian jadi pertemuan yang Masya Allah gitu. Itu kalau kita, oh Masya Allah, saya pernah lagi teler minum obat, tapi maksa nyetir, dan itu betul-betul melintir di kilometer berapa ya, nggak ada median ya, sekitar 25 dari Jakarta ke Sentul, itu melintir masuk ke median di tengah, terus langsung putar balik, alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman diingetin sama speed trap yang ada di sebelah kanan tuh nggak ada pembatas mediannya. Jadi tanah kosong aja mediannya itu. Itu betul-betul melintir langsung balik gitu. Saya buka kaca, saya bilang sama supir-supir yang lain, saya suruh aman nggak apa-apa kok, aman. Mereka ada yang nggak butuh bantuan sayanya gitu. Terus akhirnya pelan-pelan melipir masuk. Begitu kosong jalan yang kiri, begitu masuk. Itu langsung seger yang tadinya ngantuk gitu, microsleep gitu, itu langsung seger karena adrenalin naik dengan cara seperti itu. Dan itu bagian yang banyak udah yang mau bantuin. Begitulah mestinya kita terhadap musibah yang orang lain sampaikan. Nah, kalau kita kan nggak perlu ditanyain agamanya apa, manhajnya apa kan gitu. Ini bagian yang kadang-kadang menjadi bagian yang sangat luar biasa. Bicara tentang haji nih, ada antrian kuota yang diserobot dengan kawan-kawan kita di Depak yang memberikan nilai tertentu untuk kuota yang rontok, padahal sebetulnya bisa urut kacang gitu. Terus kemudian antrian di boarding room gitu. Ada yang nyelonong sendiri pakai fast track gitu ya. Antrian makan di resto, aneh pernah satu resto dengan beberapa travel gitu. Itu bisa-bisanya orang yang di depan saya itu ngambilin piring sama sendok sama garpu yang cuman tinggal segitu-gitunya. Jadi begitu dia ambil gitu, ternyata dia ambil buat teman yang di belakang saya. Jadi saya nggak kebagian. Silakan Pak. Temannya alhamdulillah punya adab. Lowong antriannya udah situ aja. Tanpa melihat saya. Ini saya bilang, Pak, kita lagi haji loh, Pak. Luar biasa Anda ini. Gitu. Akhirnya saya keluar dari antrian itu, manggil orang restonya gitu, tolong di refill lagi itu garpu sendoknya banyak yang kosong. Dan bahkan saya ngelayanin teman-temannya mereka
gitu. Pas qadarullah dia ada di depan saya. Jadi saya tunjukin bahwa mestinya gini nih gitu. Dan itu kalau kita lihat antrian di Raudhah, antrian di Hajar Aswad, kalau pakai joki, kalau pakai joki itu luar biasa. Kita mau dibantu nggak? Mau dibantu? Bantu apa? Bantu Hajar Aswad, mau nyium Hajar Aswad. Oh ya boleh. 400 ya. 400 real maksudnya. Itu berenang pakai sikut deh. Ya Rabbi, ya Jadi Allah. muka orang dagu, kedorong apa segala macam nggak peduli dia. Pokoknya dapat 400. Itu. Dan ngejagain sampai wah itu luar biasa. Dan kalau ada orang yang nyoba nyerobot itu nggak karuan bisa berantakan nggak karuan ibadah yang maksain kalau saya bilang akhirnya nggak peduli sama orang gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau ada yang mau sharing monggo silakan mumpung Babe lagi menghirup hawa di Lamongan ini biasanya Sahabat-sahabat dari Lamongan, dari Masya Allah, Masya Allah, dari Masya Jember, Allah. Ustaz. Oh, dari Jember. Jember kayak Kak? Saya, Pak. Ustaz Dodi Masya dari Allah. Jember. Wah, pada kenal Ustaz. Alhamdulillah dikirim salam ini. Saya nggak terkenal di sana, Beb. Kenal ini Ustaz Dodi Jember Al-Jambari. Sudah kenal kan? Masya Allah. Ya Ustaz, silakan bagi yang ingin ada pertanyaan, silakan tafadhol, silakan. Kita sharing silakan. Tapi apa yang Ustaz Dodi sampaikan saya mau garis bawahi. Ketika ban bocor di jalan itu orang pada rame-rame bantuin Ustaz Dodi tanpa lihat agama, suku, ras, kelompok gitu. Sementara kita yang udah sama-sama gitu loh. Selamatnya melengos gitu loh. Selamat melengos. Masya Allah. Masya Allah. Cuman karena jenggot saya nggak panjang. Ya emang nggak numbu. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ini. Nggak kelihatan ini. Videonya, Be. Ya? Nggak kelihatan videonya. Nggak kelihatan ya? Waduh, gimana nih? Gimana? Gimana? Silakan. Selamat Ada pagi. yang bertanya tadi, silakan lanjut. Ya, Selamat pagi. Silakan jemaah yang ingin bertanya atau sharing. Iya, Pak Yasri. Silakan Pak Yasri. Iya, Pak. Salam kenal dulu Babe, baru pertama kali nih dengar suara Babe. Kebetulan saya juga baru bergabung di MKI. Ahlan. Jadi banyak sekali yang saya dapat ilmu-ilmu dari Pak Ustadz nih ya. Jadi mendengar kajian-kajian yang disampaikan itu saya juga sangat terharu loh. Sangat. Jadi saya juga kepingin lagi ketemu sama Babe ini tapi entah kapan lah. Selama ini saya cuma monitor aja dari Padang gitu kan. Oh, Masya Allah. Di mana Padang, Pak? Saya di Padang, Pak. Di Padang di mana? Di Solo. Oh, Solo. Barenya lama tuh. Bare Solo. Iya. Anak Daro lama mana itu Badara itu. Kemarin kan sudah ikut bergabung ke Bandung sama Pak Ustadz Dodi kan. Masya Allah. Sama Babenya belum ketemu gitu. Halal. Jadi insya Allah nanti kalau ada waktu Allah mempertemukan nanti mudah-mudahan nanti dipertemukan. Selama ini kan cuma melihat di media aja. Kalau Babe Haikal memang orang yang lagi ngetop gitu loh kan. Jadi vokal. Jadi saya dengar penyampaian beliau tadi dari 100 masjid cuma satu yang mau menerima Babe gitu kan. Ya, betul. Ya Allah, mudah-mudahan nanti Allah akan memberikan hidayah lah kepada orang-orang yang menzalimin, kepada orang yang memperlakukan Babe seperti itu. Kayaknya memang susah gitu loh Pak Ustadz. Untuk menyampaikan kebenaran tuh kita harus mendapat tantangan berat dari masyarakat gitu. Saya juga merasakan seperti itu. Walaupun kita benar bagi mereka itu belum tentu benar. Jadi saya bersyukurlah pada pagi hari ini banyak dapat pencerahan terutama dari Babe tadi, pengalaman-pengalamannya berkaitan dengan masalah hubungan ukhuwah kita sesama saudara. Ya, mudah-mudahan kedepannya nanti saya juga akan selalu mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Salam kenal. Menambahkan sedikit supaya materi utama kita tentang keluarga.
Dengan orang saja begitu, apalagi dengan pasangan kita, Ya. Iya, iya benar. apalagi dengan anak kita, apalagi dengan saudara kita. Iya benar, Be. Para yang setiap khotib baru bubar Jumatan itu, setiap khotib selalu berkata, Innallah ya'muru bil adli Wal wal ihsan. ihsan. Allah suruh kalian tuh adil dan berbuat baik kepada siapa? Zawil kurba, pertama pada kerabat gitu. Baru berikutnya wal yatam dan seterusnya. Ini kan sejak tahun 1186 ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memegang kendali kekhalifahan ya di Irak, di Suriah, bahkan di Palestina, itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mewajibkan kata-kata itu. Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun gitu. Jadi orang pada ngikutin gitu walaupun kata-kata itu tidak termasuk rukun gitu ya. Yang penting rukun kan menyeru takwa. Tapi intinya sebagai kepala negara, seorang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengingatkan dirinya sendiri dan semua kepala negara, karena pada waktu itu kepala negara itu adalah kepala agama, itu wajib kamu berlaku adil begitu. Kepada siapa? Kepada wargamu. Kepada wargamu. Kepada wargamu. Siapa tuh warga? Mau ada agama Islam atau Kristen atau Yahudi pada zaman itu, tetap keadilan harus ditegakkan. Lihat itu. Jadi dicontohkan bahwa Nabi sebagai Nabi, ya, tapi Nabi sebagai kepala negara tidak membedakan suku, ras, kelompok, dan golongan. Sehingga dalam disertasi saya menulis dengan sangat berani saya mengatakan begini, tidak ada satu negeri di dunia ini yang lebih mirip dengan Piagam Madinah kecuali Indonesia. Bahkan Saudi Arabia yang katanya. Tetapi Saudi Arabia sistemnya itu kerajaan. Sesuatu yang tak pernah diajarkan dalam Islam. Ya kata orang ini begini. Saya mengatakan sistem di Saudi Arabia itu kerajaan. Nggak ada musyawarah. Sementara Nabi menerapkan musyawarah. Lebih mirip mana pemerintahan ya Indonesia dengan sana kepada Nabi? Saya katakan lebih mirip Indonesia. Karena kita punya Pancasila. Pancasila itu ya pengejawantahan daripada Piagam Madinah. UUD 45 kita sangat mirip dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah yang Nabi buat 46 pasal. Ayat 1 saja sudah menyamakan. Ya, menyamakan. Nggak boleh ada perbedaan orang hitam sama orang putih, nggak beda. Suku Arab sama suku Yahudi sama suku Jawa, maaf nggak ada di sana ya. Suku Arab sama suku Badui yang nggak beda gitu lah sama Nabi. Nggak beda, Nabi nggak pernah bedain. Nah itulah dasar daripada kecintaan. Apalagi sama istri, apalagi sama suami. Lah kok tega istri membicarakan keburukan suaminya sendiri di arisan. Kalau suami saya, kalau suami saya. Betul. Lanjut Ustaz. Taib. Tanah dia mangga teh. Makasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dan Babe, kan terkait tadi yang dinyatakan tentang Ustadz Umar Mita ya, boleh marah artinya ketika saat-saat tertentu gitu. Itu artinya pengecualian dari la taqdu polakal jannah ya udah. Dan itu artinya ada beberapa hal yang diperbolehkan gitu. Kita boleh marah dalam hal apa saja sih? Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sederhananya begini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu fabilisan, maka dengan lisan. Nah, yang muncul dari beliau adalah dengan lisan. Bahkan diteruskan di hadis itu dikatakan, fa illam yastati, barang siapa tidak mampu dengan melisankannya, fa biqalbihi innahu adhaful iman, dan selemah-lemahnya iman. Maka ketika beliau menyampaikan itu dengan lisannya, maka kemarahan yang begitu itu termasuk bagian yang kemudian harus dikerjakan. Artinya gini, sabar itu kan dimensinya ada 4 teh, kalau perlu diingat.
sabar terhadap ketaatan harus ibadah. Ketika Ibunda Hajar disuruh untuk menuju ke Safa Marwa, beliau ke Safa Marwa. Ditaati aja, karena bentuknya ibadah. Gitu. Tapi ketika beliau diberikan kesabaran dimensi yang kedua, yaitu dapat musibah, beliau nerimo, beliau qanaah. Kesabaran yang kedua beliau ketika dapat musibah, maka terima. Ya Allah yang ngasih, mau diapain? Gitu. Terima aja. Tapi ketika berubah jadi kesulitan, Ismail alaihissalam kemudian kelonjotan sakaratul maut, dehidrasi, maka yang beliau lakukan adalah apa? Ditinggalkan. Ditinggalkan untuk apa? Ikhtiar. Nah, ketika bicara tentang kemaksiatan, harus diapakan? Kata para ulama, dicegah, harus dihindari. Jadi ketika ada orang bermaksiat dengan cara tadi, asobiah itu atau mementingkan golongan itu nggak dibolehkan dalam Islam. Karena tadi, sahabatnya Rasulullah SAW itu ada orang yang kulitnya agak kemerahan, yaitu Salman Al-Farisi. Ada yang kulitnya kehitaman seperti Bilal bin Rabah alaihissalam. Kemudian kita kenal orang-orang yang kemudian kalau sekarang gitu ya, di Indonesia terutama, coba kita urut, Wali Songo itu siapa sih? Wali Songo itu ada yang datang dari Gujarat, ada yang dari Campal, dari Siam. Kalau sekarang apa? Thailand ya. Ada yang datang dari Yaman, ada macam-macam. Ya, kalau kita lihat sejarahnya para Wali Songo yang datang ke kita itu beragam. Dan kalau kita lihat, coba siapa yang bisa tebak? Laksamana Cheng Ho itu kok bisa ada kuilnya tapi ada masjidnya juga gitu. Itu kan jadi bagi loh, ini yang benar Konghucu apa Muslim? Dia itu Muslim. Yang kalau kita kemudian nanti Mas Selo deh yang baru datang dari Shanghai mungkin dapat oleh-oleh cerita dari Guangzhou, itu ada makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Nah, Dan betul Bapak Ibu, tuh cerita tuh. Bapak Ibu tahu ya ada Wong Fei Hung. Kalau pernah nonton filmnya Wong Fei Hung itu tabiin. Dia muridnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi oleh industri film Cina dibuat menjadi pendeta Shaolin. Gitu. Itu kan pembelokan data yang kita nggak bisa nggak bisa membenahi kecuali dengan cara seperti itu. Jadi 4 dimensi sabar itu jadi bagian yang sangat luar biasa. Jadi ketika ada kemungkaran maka harus dicegah, itu harus diingkari, harus diberhentikan. Kurang lebih begitu teh. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Maka dari barakallah. Yang lain monggo silakan. Atau Babe mau kasih ihtitam? Udah 6:30 nih, Be. Iya nih udah 6:30. Fadal. Cuman ya jangan dilihat perkecualian marahnya dong. Siapa Ya, Bu siapa tadi? Nadia. Bu Nadia. Jangan lihat gitu ya Bu Nadia ya. Jangan lihat, wah marah ada boleh nih. Nggak usah ya. Nggak usah ya. Iya, Babe. B, pengen buka kamera sebentar, B. Yang tadi yang kenal aneh siapa, B? Penasaran, B. Aneh kalau di Jawa Timur kan agak tercemar, B. Bukan terkenal. Beliau maaf Ustadz, saya udah di atas. Beliau jadi ini saya udah memisahkan diri dari mereka kan. Saya harus ganti baju gitu. Taib. Salam taklim aja buat beliau. Beliau petani tebu yang dahsyat. Beliau petani tebu yang berhasil terus mengembangbiakan tebunya walaupun dalam kondisi kemarau. Saya berjumpa dengan orang hebat. Nanti saya ceritakan pada event berikutnya insya Allah. Siap. Pak Bambang bukan ya? Pak, iya. Nanti saya turun kenal lagi banget. Saya turun kenal lagi. banget. Salamin aja, Be. Lebih. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ada inspirasi yang kita bisa rauh dari apa yang disampaikan, apa yang kita bahas, apa yang Pak Yasri di Solo tadi sampaikan, ada yang Teh Nadia tanyakan, dan mudah-mudahan ini jadi ibroh semua kepada kita bahwa selain ada haknya Muslim atas Muslim yang lain yang lama yang tadi di ruang chat Teh Nadia sarikan dari apa yang Teh Nina dari Lampung hadirkan, lengkap sekali, Masya Allah, sampai matan sama sanadnya jelas. Dan kemudian
apa yang kita jadikan sebagai sumber inspirasi kita. Mudah-mudahan kita bisa mulai membersihkan hati kita, tujukan hanya kepada Allah, nggak usah tedeng aling-aling, nggak usah peduli sama apapun yang mereka lakukan. Mereka adalah sama-sama menyembah Allah, sama-sama kalau Mas Selo bilang ini hamba Allah juga loh, ini hamba Rasul umatnya Rasulullah SAW juga loh. Jadi nggak usah dibeda-bedain. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar dengan penuh cinta bahwa membersihkan hati ini PR buat kita semua. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis, Fayyatafatul Maskur. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah syukurlah. Boleh satu lagi nih, ada pertanyaan di chat mungkin Mangga, sebagai penutup. Ini mungkin antum bisa Bu memberikan komentar. Bu Estina, apa Ustaz? Jika ada 3 orang akhwat bersahabat, namun yang 2 lebih dekat persahabatannya sehingga membuat yang satu merasa diabaikan. Bolehkah yang satu ini menjauhi kedua sahabatnya demi menjaga hati? Boleh aja, nggak ada masalah. Ingatkan, sambil diingatkan, sambil ngejauhin, sambil jaga jarak, ingetin bahwa Rasulullah SAW bilang nggak boleh, gitu. Jadi kalau mau bertiga ya bertiga, kalau bertiga ya berdua. Tapi mungkin kita sambil bisa jadi bahan introspeksi juga kali ya. Kira-kira apa yang salah dengan saya? Apakah mungkin kita kalau istilahnya saweran nggak ikut nyawer gitu ya? Atau kita kalau ngomong maunya menang sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu nggak ada, unsur-unsur itu yang dari kita yang nggak ada, maka berlapang hati saja. Karena berharap sama manusia apa namanya, banyak kecewa. Berharap sama Allah membuat kita bahagia. Saya kalau berkumpul dengan begitu banyak orang, saya sudah siap dengan kadang-kadang kalau sholat itu boleh percaya boleh tidak ada orang yang sholat di samping saya. Mungkin karena ngelihat penampilan saya nggak sesuai sama gayanya dia, atau mungkin dia tahu saya tidak sama dengan mereka. Itu takbirnya sikutnya dikencengin ke samping. Jadi pundak saya kena kena ke sikut sama beliau. Dan itu saya kesakitan. Saya nggak tahu apa memang niatnya untuk menyakiti saya, tapi dia lakukan itu berulang kali dari awal. Saya nggak ngerti ini saya salah apa ya gitu. Sampai akhirnya saya berusaha ngeles ketika dia takbir gitu, Allahu Akbar. Itu betul-betul dari depan tuh sengaja dia lebarin sikunya sampai sikunya itu kena ke pundak saya. Padahal kalau kita lihat gitu secara fikih sederhana saja gitu. Rasulullah SAW itu sholatnya kalau sujud itu tangannya membentang sampai ada sahabat yang mengatakan anak kambing itu ada yang bisa lewat merobos ke sikunya Rasulullah SAW ketika beliau bersujud. Berarti apa? Ngebuka banget. Iya iya jelas loh beliau imam. Nah kalau kita lakukan di kalangan makmum apa bisa? Nggak mungkin. Gitu kan. Jadi belum lagi kita kalau ada di sebelah kanan kita tuh ada yang kakinya goyang-goyang gitu. Ada yang kukunya tajam nggak di itu terus sambil gores-gores kaki kita gitu. Terus apa namanya ada yang kalau sholat itu sambil itu kan keganggu banget gitu. Tapi kita harus menghadapi itu semua disuruh berjamaah itu bisa ngadepin yang begitu itu. Dan itu bagian yang kadang-kadang ada orang kayak Abah Husairi pernah nyampein ke kita bahwa saya keganggu dengan bacaan orang sebelah. Padahal itu sholatnya sholat sirriyah, bukan sholat jahriyah. Gitu. Sholat zuhur tapi dia menyuarakan itu dan seterusnya. Akhirnya orang melihatnya kepada fikihnya. Bukan lagi kepada, ya dia saudara saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dia adalah saudara saya. Kalau bisa begitu, itu nyaman betul hati kita. Wallahu a'lam. Bisa. Iya. Yuk Dwi. Saya yes. Yang toksik aja saya jauhi. Yang top banget saya pandangin. Yang taib saya sayangi. Topan saya salami. Nah ini suami mah. Baik, insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita dalam sejam lebih ya, kita sudah dibersami oleh Ustaz Dadi Al-Jambari dan Babe Haikal. Kita doakan guru-guru kita Allah segera selalu limpahkan kesehatan dan juga keberkahan, juga keistiqomahan dalam dakwahnya, dan juga mari kita saling mendoakan. Kalau ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang juga sedang sakit, kita doakan Allah segera angkat penyakitnya dan Allah sehatkan dengan kesehatan yang sempurna. Walaupun ada yang sedang kesulitan, maka kita doakan juga mudah-mudahan Allah segera
memberi jalan keluarnya. Karena memang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu akan diberi jalan keluar dan Allah akan diberikan rezeki yang tidak terduga. Mudah-mudahan doa inilah yang sungguh bermanfaat ya dalam majlis ilmu bersama para guru kita di MKI. Baik, sama yang Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum. Dan jangan lupa besok kita ada kajian parenting Nabi bersama Ustadz Fahmi Salim LCMA. Insya Allah kita akan kembali membahas tentang bagaimana cara mendidik para nabi, dan inilah menjadi juga bagian penting kita untuk menambah bekal ilmu kita dalam membina keluarga kita. Dan jangan lupa juga di malam hari ada selalu kajian bersama para ustaz guru sepanjang pelajar ya. Dalam kajian tadabbur Quran, ada kajian fikih dan juga tahsin. Baik, alhamdulillah, hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.